Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Phoenix Demon Lotus masih mekar sempurna, tidak layu dalam waktu lama. Itu sama ilusi dan mempesona seperti bunga suci surgawi, namun aura destruktif yang dilepaskan seperti lava dari neraka. Di tengah teratai iblis, putik yang menyala-nyala menopang siluet manusia yang bangkit tanpa tergesa-gesa. Seluruh tubuh Yun Ce terbakar saat dia memegang pedangnya yang berat, muncul di hadapan semua orang. Dia tampak terlihat lemah, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, terengah-engah, seolah-olah dia kesulitan berdiri, namun sorot matanya masih sama kuatnya, menyulut ketakutan bagi mereka yang memandangnya. Orang-orang hanya menatap kosong ke arahnya. Pada saat ini, mereka seperti sedang menyaksikan seorang penguasa berkobar yang memerintah negeri. Ini tepatnya tahap kelima dan keenam dari World Ode of the Phoenix. Ini adalah tahapan yang belum pernah berhasil dicapai oleh Sekte Phoenix Sucimu. Selama 5000 tahun penuh, tahap tertinggi yang pernah dicapai oleh World Ode of the Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi Anda hanyalah tahap keempat. Yun Ce terengah-engah karena marah. Namun demikian, setiap kata-katanya sekeras guntur. Sekarang, apakah kalian masih ingin mengatakan bahwa garis keturunan Phoenixku berasal dari Sekte Divine Phoenix? Kehadiran Yun Ce di turnamen pemeringkatan 7 negara adalah untuk menyelesaikan keluhannya dengan Sekte Divine Phoenix, tapi solusi ini bukan untuk menyelesaikan keluhannya dengan Sekte Divine Phoenix sama sekali. Sudah ditakdirkan bahwa tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Kesimpulan yang dia inginkan adalah agar Sekte Divine Phoenix berubah dari mengambil inisiatif menjadi pasif di depan semua orang. Dia memiliki garis keturunan Phoenix, oleh karena itu, Sekte Divine Phoenix ingin merapikan masalah sektoral, di mata masyarakat, itu adil dan pantas. Namun, dia hanya perlu membuktikan bahwa garis keturunannya tidak berasal dari Sekte Phoenix Suci, dan upaya mereka untuk membunuh tidak akan dibenarkan. Dan peluang terbaik, akan berada di bawah pengawasan semua pahlawan dunia, dalam turnamen pemeringkatan 7 negara dengan hadirnya 4 tempat suci besar. Jika tidak, jika dia secara langsung berhadapan dengan Sekte Divine Phoenix, bahkan jika dia dapat membuktikan bahwa garis keturunannya benar-benar tidak berasal dari Sekte Divine Phoenix, itu malah akan mendekati kematian. Terlebih lagi, setelah menjadi terkenal di turnamen peringkat, belum lagi pembunuhan di depan umum, bahkan jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus menahan diri. Sebelum datang ke kota Divine Phoenix, metode terbaik Yun Ce untuk membuktikan dirinya adalah dengan mengalahkan praktisi terkuat dari generasi muda Sekte Divine Phoenix, membuat mereka terdiam, memaksa mereka untuk mengakuinya. Jika Sekte Divine Phoenix masih mengecamnya, maka, mungkin saja 4 tempat suci agung yang menganut kebenaran dan kebajikan akan turun tangan. Mungkin saja para praktisi dari 6 negara yang hadir akan ikut campur juga, berdasarkan pada kemuliaan yang dimilikinya. Dia membawa ke 6 negara, memberikan tekanan pada Kaisar Phoenix Suci, namun, kemungkinan suksesnya hanya 50-50. Tetapi ketika Jasmine memberitahunya bahwa roh Phoenix telah hilang, kemungkinan keberhasilannya meningkat menjadi 70 hingga 80%. Sejak saat itu, dia bisa memamerkan tahap kelima dan keenam dari World Ode of the Phoenix tanpa hambatan apapun. Dan ini adalah bukti kuat dari garis keturunannya, yang paling tak terbantahkan. Adapun kedatangan Xia Yuanba, memberinya lapisan perlindungan tidak langsung dari suaka Raja Absolut, yang sama sekali tidak diantisipasi. Phoenix Demon Lotus mulai layu perlahan, setelah 10 napas, ia benar-benar menghilang di bawah pandangan semua orang, tetapi guncangan dan dampak visual terukir dalam di jiwa setiap orang. Memang benar, melakukan hal itu pasti akan meningkatkan keinginan Sekte Phoenix Suci agar dia mati, karena mereka tidak akan pernah membiarkan cabang Phoenix lain di benua langit yang mendalam muncul dan berkembang.
Selanjutnya, cabang dengan Phoenix mendalam Arts 2 tahap di atas mereka. Mereka bahkan sangat menginginkan World Ode of the Phoenix miliknya juga. Namun, Yunche lebih memilih Sekte Divine Phoenix meningkatkan niat membunuh mereka lebih dari 100, bahkan ribuan kali, daripada membiarkan mereka mengejar dan membunuhnya seolah-olah itu pantas dan tak terelakkan. Dia bahkan tidak akan membiarkan dirinya dikejar dan dibunuh di depan semua orang seolah-olah itu pantas dan tidak bisa dihindari. Itu adalah kebanggaan dan kesombongannya. Setelah Star Scorching Demon Lotus menghilang, tubuh 9 murid Phoenix muncul di area yang sebelumnya ditutupi oleh teratai api. Setelah menerima luka berat, seluruh tubuh mereka berlumuran darah, namun tidak ada yang mati. Meskipun mereka telah tenggelam di dalam teratai api, tidak ada satupun dari mereka yang terluka parah. Ini jelas merupakan wajah dan kelonggaran Yunche untuk meninggalkan Sekte Phoenix Suci, itu bahkan sebuah bantuan. Karena jika 9 murid paling berbakat dari generasi muda dikuburkan, itu akan menjadi kerugian besar yang bahkan tidak dapat dievaluasi oleh Sekte Phoenix Suci. Mengenai apakah mereka merasa bersyukur atau tidak, dan apakah mereka menginginkan wajah atau tidak, itu tergantung pada Sekte Divine Phoenix sendiri. Bagi Yunche yang biasanya picik, memberi jalan sedemikian rupa, itu sudah sangat baik hati. Dari dalam kesunyian, sebuah suara tajam datang dari kursi, memecah kesunyian sepenuhnya. Wah, pernahkah kalian mendengarnya? Tahap kelima dan keenam dari World Ode of the Phoenix. Bukankah World Ode of the Phoenix dari Sekte Phoenix Suci hanya memiliki 4 tahap? Apa yang sedang terjadi? Orang yang berbicara secara mengejutkan adalah Ling Jie. Dia menggunakan kekuatannya yang dalam untuk berteriak paling keras, takut orang-orang tidak dapat mendengarnya. Bukankah ini sudah menjelaskan semuanya? Hua Minghai segera melanjutkan, bahkan lebih keras dari Ling Jie beberapa kali lipat. Ini membuktikan bahwa garis keturunan Phoenix Yunche dan World Ode of the Phoenix sama sekali tidak berasal dari Sekte Divine Phoenix. Tapi bukankah Sekte Phoenix Suci satu-satunya di benua langit yang mendalam yang memiliki garis keturunan Phoenix dan Ode Dunia Phoenix? Apakah kamu bodoh? Garis keturunan Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi berasal dari warisan roh Phoenix yang tersisa, tetapi siapa yang memberi tahu Anda bahwa hanya ada satu warisan Phoenix di benua langit yang mendalam? Selama 5000 tahun terakhir, hanya Sekte Divine Phoenix yang memiliki garis keturunan Phoenix. Ini hanya membuktikan bahwa warisan Phoenix tidak ditemukan, tetapi sekarang telah ditemukan oleh Yunche. Bukankah Yunche dengan jelas menjelaskan sebelumnya bahwa garis keturunan Phoenix-nya tidak berasal dari Sekte Phoenix Suci, tetapi dari warisan Phoenix lainnya? Sebelumnya, saya pasti tidak percaya. Namun, Feng Siluo, Sekte Divine Phoenix yang paling berbakat, orang yang memiliki garis keturunan Phoenix terkuat dikalahkan oleh Yunche, dan sekarang dia mengungkapkan kekuatan tahap kelima dan keenam dari World Ode of the Phoenix. Dua poin ini adalah keduanya merupakan bukti kuat. Jika kamu bahkan tidak percaya ini, kepalamu mungkin penuh dengan kotoran anjing. Benar sekali. Garis keturunan Phoenix Yunche jelas bukan dari Sekte Divine Phoenix, Ode Dunia Phoenix bahkan lebih mustahil, Hua. Benua langit yang mendalam kita sebenarnya memiliki warisan Phoenix lainnya. Hatiku mulai melonjak. Setelah turnamen peringkat, aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku untuk mencarinya, jangan menahanku. Ling Jie dan Hua Minghai berbicara bergandengan tangan, setiap kalimat mempengaruhi pemikiran semua orang. Arena berangsur-angsur dibanjiri oleh suara diskusi. Jika Yunche mengklaim bahwa garis keturunan Phoenix-nya tidak berasal dari Sekte Phoenix Suci pada awal turnamen peringkat 7 negara, tidak ada satu orang pun di seluruh arena yang akan mempercayainya. Tapi dia telah mengalahkan Feng Siluo, dan menunjukkan level yang lebih tinggi. Faktanya, 2 level dari World Ode of the Phoenix, semua orang pasti percaya. Suara diskusi di arena menjadi semakin keras,
hampir setiap suara mengatakan, garis keturunan Yunce pasti tidak berasal dari Sekte Divine Phoenix. Wajah Master Sekte Phoenix Suci, Ketua Agung, dan Putra Mahkota sama sedihnya dengan air. Mereka tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan mengalami perkembangan seperti itu. Sekte Divine Phoenix awalnya hanya menangani situasi Yunce hanya sebagai masalah kebocoran garis keturunan. Karakter setingkat Feng Hengkong dan Feng Feiyan hanya akan menanyakannya sesekali, tidak menaruh perhatian sama sekali. Karena siapapun orang yang terlibat, tidak mungkin lepas dari nasib membereskan urusan sektoral. Sedemikian rupa sehingga mereka merasa tidak pantas untuk ikut campur selama turnamen peringkat 7 negara untuk Yunce. Oleh karena itu, selama turnamen, mereka tidak mengambil inisiatif untuk mengungkit masalah garis keturunan Phoenix-nya. Tidak ada yang menyangka bahwa di bawah bimbingan dan penampilan Yunce, situasi akan berkembang menjadi sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka impikan. Sekarang, bahkan mereka sendiri percaya bahwa garis keturunan Yunce tidak berasal dari Sekte Divine Phoenix, terlebih lagi syair dunia Phoenix, namun, mereka tidak pernah bisa mengakui fakta ini. Saat mereka mengaku di depan semua orang, mereka akan kehilangan hak untuk melakukan perlindungan garis keturunan, dan merapikan urusan sektoral. Dan setelah hari ini, nama Yunce pasti akan mengguncang dunia, dan pada saat itu, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya secara terbuka. Bahkan melakukan hal-hal yang tersembunyi akan sangat sulit. Sekte Divine Phoenix mungkin akan menjadi tersangka pertama, bahkan jika orang lain ingin menyakiti Yunce. Jika mereka mengakui garis keturunan Yunce dan membiarkannya pergi dengan selamat, maka, di benua langit yang mendalam, Sekte Phoenix Ilahi mereka tidak lagi menjadi satu-satunya sekte dewa. Bagaimana mereka bisa membiarkan hal seperti ini terjadi? Feng Ximing melirik Feng Hengkong dan memperhatikan ekspresinya yang tidak sedap dipandang. Dia menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berteriak keras, omong kosong. Benar-benar omong kosong. Kalian semua, jangan tertipu oleh saran-sarannya yang tidak masuk akal. Di benua langit yang mendalam, sejak zaman kuno hanya ada satu dewa Phoenix, dan hanya satu sekte warisan Phoenix. Satu-satunya dewa Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi kami telah mengatakan tidak hanya sekali, bahwa dia adalah satu-satunya roh Phoenix yang tersisa di benua langit yang mendalam. Jika ada sisa roh Phoenix lainnya, lalu bagaimana yang mulia, dewa Phoenix kita, tidak bisa menyadarinya? Jika ada warisan Phoenix lain yang ada, bagaimana mungkin warisan itu tidak ditemukan oleh siapapun selama 5.000 tahun penuh? Yunce ini, tidak peduli bagaimana dia berdalih dan menyembunyikannya, tidak mungkin garis keturunan Phoenix-nya berasal dari warisan Phoenix lainnya. Berasal dari Sekte Phoenix Ilahi kami adalah satu-satunya kemungkinan. Setiap kata Feng Ximing terdengar seperti dentang, diucapkan dengan kebenaran. Tapi siapapun yang mendengarnya, akan merasa bahwa dia jelas-jelas berusaha memasukkan argumen ke dalam tenggorokan orang lain. Xia Yuanba tiba-tiba menoleh dan meraung. Sampah sekali. 10 murid teratas Sekte Phoenix Sucimu telah dipukuli lebih buruk dari anjing oleh saudara iparku. Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa garis keturunan saudara ipar saya berasal dari Sekte Divine Phoenix Anda. Petoy, ini hanya mempermalukan saudara iparku. Kata-kata yang diucapkan oleh Xia Yuanba sangat kejam, dan lebih menyinggung. Keburukannya tidak kalah dengan memercikkan seember kotoran ke wajah putra mahkota Phoenix Suci di depan semua orang. Wajah Feng Ximing langsung menjadi warna hati babi. Yunce juga segera membuka matanya lebar-lebar. Astaga! Kata-kata ini sebenarnya dari Xia Yuanba. Yuanba, jangan kasar. Guru spiritual Guchang tertawa dalam hati, dengan terpaksa memarahinya, lalu berkata, namun, berdasarkan apa yang Gu ini lihat, garis keturunan Yunce memang tidak berasal dari sekte Anda. World Ode of the Phoenix-nya sudah cukup untuk membuktikan segalanya.
Meskipun kata-kata guru spiritual Guchang lembut, berdasarkan kekuatan, latar belakang, prestise, dan statusnya, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang kata-katanya memiliki kredibilitas paling tinggi di seluruh arena. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak diragukan lagi mendukung Yun Che, sungguh sebuah lelucon. Murid terakhirnya yang tertutup akan memberikan nyawanya untuk Yun Che, dia tidak bisa diam bahkan jika dia menginginkannya. Terlebih lagi, dia merasa terkejut dan mengapresiasi bakat Yun Che. Bahkan jika dia tidak memiliki hubungan keluarga dengan Xia Yuanba, dia akan membela Yun Che juga. Begitu guru spiritual Guchang membuka mulutnya, hal itu menyebabkan Feng Hengkong dan yang lainnya terlihat lebih buruk. Feng Ximing menarik napas dalam-dalam, memberi hormat kepada guru spiritual Guchang dan berbicara dengan tegas, kata-kata senior Gu secara alami memiliki bobot yang sangat besar. Namun, masalah ini menyangkut tabu garis keturunan Sekte Phoenix Suci saya, yang tidak dapat dikompromikan apapun. Dia mengalahkan saudara laki-lakiku yang ke-14, hanya membuktikan bahwa dia sangat berbakat, itu tidak ada hubungannya dengan kemurnian garis keturunan. Dua gerakannya dari sebelumnya, mereka hanya disebut olehnya sebagai tahap kelima dan keenam dari World Order of the Phoenix. Di dunia ini, siapakah yang telah menyaksikan tingkatan lebih tinggi dari World Order of the Phoenix? Yang mulia Dewa Phoenix bahkan tidak mahir dalam tingkat yang lebih tinggi dari World Order of the Phoenix, jadi bagaimana dia bisa? Itu hanya membuktikan kalau dia menggunakan skill mendalam api lainnya untuk menutupinya. Saat kata-kata Feng Ximing diucapkan, guru spiritual Guchang dengan ringan mengerutkan alisnya. Rambut di tengkorak Xia Yuanba segera berdiri. Tepat ketika dia ingin memarahi dengan keras, sebuah suara manis dan imut tiba-tiba terdengar. Ayo, setelah mendengarkan Little Ming Ming, kamu benar-benar tidak memiliki rasa malu, yang ini telah mendengarkan sampai-sampai sudah terlalu tak tertahankan, Ming Ming kecil, bukan karena yang ini mengkritikmu, tetapi kamu adalah putra mahkota kecil Phoenix Ilahi, ayahmu adalah Kongkong kecil, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Sebagai seorang pribadi, kamu harusnya punya rasa malu. Bahkan jika kamu tidak tahu malu, Sekte Divine Phoenix tidak. Bahkan jika Sekte Divine Phoenix tidak tahu malu, Divine Phoenix Empire tidak, Ming Ming kecil, patuhlah. Cepat berhenti bersikap tidak tahu malu, orang ini paling membenci orang yang tidak tahu malu. Saat suara ini terdengar, rambut di kepala Xia Yuanba yang berdiri, tiba-tiba melunak. Dia mengalihkan pandangannya ke Ji Qianru, alarm berkedip di matanya. Mata Ji Qianru yang setengah tertutup, jari-jarinya yang berputar-putar, dan mata bunga persik yang bergetar seperti riak air hampir bisa membuat tulang seseorang meleleh. Kata-katanya bahkan lebih lembut, seolah-olah seorang wanita muda sedang mencurahkan isi hatinya. Namun, isi pidatonya penuh dengan ejekan dan penghinaan yang mendalam, tidak kurang dari cacian verbal Xia Yuanba. Di arena, separuh orang yang hadir tercengang dan separuh lainnya meludah di tempat. Yun Che menatap Ji Qianru dengan heran. Guru spiritual Guchang yang berbicara mewakilinya tidak mengejutkannya, namun, dia tidak menyangka bahwa Ji Qianru dari Supreme Ocean Palace, yang memiliki sikap jahat serta tatapan feminin yang tidak mementingkan siapapun akan benar-benar mengambil inisiatif untuk membela dia. Tidak. Bagaimana ini hanya berbicara untuknya, itu sama saja dengan mengikuti setelah Xia Yuanba, untuk menghancurkan baskom kotoran lain di tengkorak Feng Ximing tanpa menahan diri sambil tersenyum, sama sekali tidak takut menyinggung putra mahkota kerajaan Phoenix Suci ini, dan bahkan seluruh Sekte Phoenix Ilahi. Di depan Feng Hengkong, Ye Xinghan, Tuan Muda Aula Sun Moon Divine Hall sangat mendominasi, sombong dan kasar, namun di depan Ji Qianru, dia penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Bagaimana karakter seperti ini bisa menemukannya? Hanya putra mahkota Phoenix Suci saja yang penting.
Atau mungkin, di seluruh benua langit yang mendalam, tidak ada seorang pun yang pantas mendapatkan rasa hormat darinya. Ekspresi Feng Hengkong, Feng Feiyan dan yang lainnya berubah lagi. Wajah Feng Ximing berkedut, seluruh wajahnya berubah ungu seolah-olah dia telah menelan setumpuk kotoran panas, dia ditindas sampai dia hampir muntah darah. Namun, bahkan jika dia berani membalas terhadap guru spiritual Gu Chang, dia tidak akan pernah punya nyali untuk membalas terhadap Ji Qianru, satu-satunya orang di dunia ini yang dapat menyebabkan ekspresi Feng Hengkong segera berubah, karakter menakutkan yang akan membuat orang takut. Lari ketakutan dari orang-orang hanya bisa menyaksikan kejahatannya, tapi dia telah mendengar dari Feng Hengkong tentang ketakutan dan kekejamannya tidak hanya sekali. Ling Jie dan Hua Minghai mendengarkan sampai seluruh tubuh mereka rileks dan segar, mereka menyesal karena tidak mampu tertawa terbahak-bahak. Ini bukan sekadar cemoohan dari orang biasa, tapi dari orang yang tergabung dalam tempat suci. Mereka tiba-tiba mulai merasa bahwa iblis yang menakutkan ini sebenarnya cukup lucu, lingkungan mereka bahkan dipenuhi dengan suara tawa. Kata-kata Feng Ximing memang sangat lucu dan penuh lubang. Kedua keterampilan api yang mengejutkan dunia itu jelas berkobar dengan api Phoenix, melepaskan tekanan Phoenix, dan juga jauh di atas World Ode of the Phoenix. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan beberapa keterampilan api acak lainnya? Mengambil langkah mundur yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika memang ada skill mendalam api yang bisa melampaui World Ode of the Phoenix di dunia ini. Apa yang menyelimuti tubuh Yun Ce sebelumnya, jelas merupakan siluet Phoenix yang menyebabkan jantung semua orang berdebar, hanya orang buta yang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Alhasil, meski Feng Hengkong, Feng Feiyan dan yang lainnya tidak mau mengakuinya, mereka tetap tidak berkata apa-apa, karena di hadapan bukti kuat, jika mereka buka mulut untuk menyangkal, itu hanya lelucon belaka, dipandang rendah. Feng Ximing tidak punya pilihan selain menguatkan dirinya untuk menjadi umpan meriam, tapi pada akhirnya, dia jelas-jelas disiram dengan kotoran anjing di wajahnya oleh Xia Yuanba dan Ji Qianru. Feng Ximing tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tak seorang pun di seluruh sekte Phoenix Suci yang bisa mengucapkan sepatah kata pun selama jangka waktu tertentu, suasana berubah menjadi kebuntuan di mana mereka sangat tertindas, dan setelah guru spiritual Gu Chang dan Ji Qianru menyatakan pendirian mereka, sudah ditakdirkan bahwa kebuntuan ini akan terjadi. Akibatnya, hari ini, dan hari-hari berikutnya, mereka tidak akan bisa mengejar dan membunuh, atau mengendalikan Yun Ce secara terbuka. Legenda mereka yang tak terkalahkan akan hancur total, semua keajaiban mereka dikalahkan oleh satu orang, menyebabkan seluruh sekte Divine Phoenix kehilangan muka. Bahkan kebanggaan sekte mereka yang berusia 5.000 tahun, garis keturunan Phoenix, tidak lagi unik bagi mereka. Sekarang, bahkan tidak menyebutkan memenangkan hati Yun Ce, bahkan membereskan situasi saat ini, dan mempertahankan kehormatan dan prestise terakhir dari sekte Phoenix Suci akan sangat sulit. Dalam suasana dingin, setelah ekspresi Feng Hengkong berfluktuasi hebat lagi, dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang sangat tenang, "Yun Ce, apakah kamu benar-benar percaya, bahwa dalam generasi muda sekte Phoenix Ilahiku, tidak ada seorang pun yang siapa yang bisa mengalahkanmu? Di generasi muda sekte Phoenix Suci kita saat ini, ada satu orang, terlepas dari bakat bawaan, kekuatan, atau bahkan kekuatan garis keturunannya, yang benar-benar melampauimu, 1000 kali lipat." Saat Feng Hengkong membuka mulutnya, semua orang langsung tercengang. Ling Kun tampak termenung, tersenyum diam, lalu berkata, "Oh. Di dalam sekte Divine Phoenix, sebenarnya ada jenius lain. Mungkinkah Master Sekte Phoenix Suci meremehkan membiarkan jenius ini berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan 7 negara? Atau mungkin, 10 orang yang bertarung hanya dianggap sebagai murid biasa di Sekte Phoenix Suci?" Kebenarannya tentu saja tidak seperti yang dikatakan Ling Kun.
Di generasi muda Sekte Divine Phoenix, Feng Siluo memang yang terbaik dari yang terbaik-baik dalam hal bakat atau kekuatan. Namun di atas Feng Siluo, ada kartu truf lain yang melampaui dirinya sejauh bermil-mil. Hanya saja kartu truf ini terlalu penting bagi Sekte Divine Phoenix. Sebelum hari ini, Feng Hengkong tidak pernah berpikir untuk mengungkapkannya. Saat Feng Hengkong berbicara, ekspresi beberapa anggota inti Sekte Phoenix Ilahi segera berkedip. Mereka sangat jelas tentang siapa yang dibicarakan Feng Hengkong, tetapi setelah ekspresi mereka berkedip, tidak ada yang menyatakan keberatan. Itu karena masalah hari ini sepertinya hanya tentang masalah garis keturunan Yunce. Namun di balik layar, hal itu menyangkut wajah, prestise, dan kehormatan Sekte Divine Phoenix. Bahkan bisa mempengaruhi pengaruh mereka, bahkan mengancam masa depan Sekte Divine Phoenix. Sekarang situasinya telah sampai pada titik ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah bahaya terbesar Sekte Divine Phoenix dalam 5.000 tahun. Oleh karena itu, meskipun sudah ditakdirkan bahwa tidak ada cara untuk sepenuhnya membalikkan situasi hari ini, bahkan jika mereka harus mengungkapkan kartu truf mereka, mereka harus mengambil kembali mukanya. Setidaknya, mereka bisa memberi tahu seluruh dunia bahwa bahkan jika warisan Phoenix lain muncul di dunia ini, itu sama sekali tidak lebih kuat dari Sekte Phoenix suci mereka. Ini adalah kartu truf terakhir dari Sekte Divine Phoenix berusia 5.000 tahun yang sama sekali tidak mudah untuk diinjak-injak. Alis Feng Hengkong tenggelam saat dia berbalik. Tatapannya tertuju pada tubuh Feng Shuir di sampingnya. Saat dia memandangi putri satu-satunya, ekspresi awalnya yang mendung tanpa sadar berubah menjadi lembut, bahkan kerangka berpikirnya segera menjadi lebih lembut. Dia menghela nafas dalam hati dan dengan lembut berkata, "Shuir, ayah kaisar tahu bahwa kamu benci berkonflik dengan orang lain. Tapi kesimpulan dari masalah hari ini terlalu penting bagi sekte kami. Ini menyangkut seluruh kejayaan dan kebanggaan Sekte Divine Phoenix selama 5.000 tahun, itu sebabnya, tolong bantu ayahmu kali ini, oke?" Suara Feng Hengkong sedikit muskil, terlebih lagi tidak mau dan bersalah. Mungkin di seluruh dunia ini, hanya Feng Shuer yang bisa mempengaruhinya dengan cara ini. Bukan hanya karena Feng Shuer adalah putrinya yang paling berharga, dia adalah seluruh jiwa Sekte Phoenix Ilahi, dan bahkan seluruh jiwa Kekaisaran Phoenix Ilahi. Feng Shuir tidak mengatakan apapun. Setelah hening sejenak, dia diam-diam berdiri. Namun dengan gerakan sederhana ini, pandangan dan perhatian seluruh arena langsung tertarik, semua orang menatap kosong pada siluetnya. Setelah menghentikan pandangan mereka padanya, semua orang tanpa terkendali berubah dari ekspresi terkejut menjadi tergila-gila, seolah-olah jiwa mereka terserap ke dalam tubuhnya, mengikuti setiap tindakan sekecil apapun, bergoyang dan gemetar. "Ya, ayah kaisar," Feng Shuer menjawab dengan lembut, setiap kata dari bibirnya terdengar manis dan lincah, seolah-olah terdengar dari surga. Wajah guru spiritual Gu Chang, Ling Kun, dan Ji Qianru melintas karena terkejut. Ye Xinghan dengan tegas menatap tubuh Feng Shui sambil melepaskan aura serigala lapar. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, menatap dengan bodoh ke arah Feng Shuer yang bergerak dengan ringan. Diam-diam berjalan dari kursi seperti peri yang dengan anggun menggerakkan kakinya yang seperti teratai salju, melangkah ke awan berkabut yang seperti mimpi. Orang yang dimaksud Feng Hengkong, orang yang berada di atas Feng Siluo, mungkinkah dia putri salju? Bagaimana mungkin? Seindah fantasi, seperti peri, Feng Shuer yang seperti mimpi, bagaimana dunia yang kuat bisa diasosiasikan dengannya? Meskipun Feng Siluo dikalahkan oleh Yunce, kekuatannya terlihat jelas oleh semua orang, cukup untuk membuat para praktisi top dari 5 negara merasa sangat rendah diri. Putri salju, yang selembut dan seputih salju, bagaimana mungkin kekuatannya melampaui Feng Siluo? Dia adalah seorang gadis, apalagi dia baru berusia 16 tahun.
Tidak ada sedikit pun aura kekuatan yang mendalam di tubuh Feng Shuir. Di seluruh arena, dari pengunjung 6 negara terlemah hingga yang terkuat, guru spiritual Gu Chang, tak satu pun dari mereka bisa merasakan sedikit pun energi yang sangat besar di tubuhnya. Dia benar-benar seorang gadis muda yang lembut. Di tengah keheranan dan gangguan, Feng Shuir sudah berdiri di depan Yun Ce, menghadap langsung padanya. Hanya saja, dia bisa melihat dengan jelas wajah Yun Ce, namun Yun Ce tidak mampu melihat kecemerlangannya yang mampu membuat dunia kehilangan warnanya. Yun Ce tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Feng Shuir lagi dalam situasi seperti ini. Dia memandang Feng Shuir dengan bingung, bibirnya bergetar selama beberapa waktu sebelum dia dapat berseru dengan susah payah, "Shuir." Menghadapi Sekte Divine Phoenix yang sangat kuat, dia bisa mendekat tanpa rasa takut dan menghadapi mereka secara dominan. Namun di depan Feng Shuir, semua sifat sombongnya telah hilang sepenuhnya. Ekspresinya, sorot matanya dan hatinya sangat malu dengan sedikit teror bahwa Shuir akan terluka, atau bahkan menangis karena tipu dayanya. Dia telah menyelamatkan nyawanya, mengizinkannya untuk sembuh di tempat yang paling aman, memberinya kepercayaan yang paling murni, dan mengajarinya syair dunia Phoenix, namun apa yang dia berikan padanya adalah tipu daya yang tak ada habisnya. Identitas palsu, nama palsu, dan tujuan palsu. Dia menggunakan nyawa yang dia selamatkan, syair dunia Phoenix yang dia ajarkan, untuk berurusan dengan ayahnya dan Sekte Divine Phoenix tempat dia dibesarkan. Yun Ce menarik napas dalam diam, menatap sosok cantik di depannya, dan menggunakan suara yang lebih lembut, "Shuir, maafkan aku." Feng Shuir masih tidak menjawab, tapi tiba-tiba, dia mengulurkan tangan kecilnya yang seperti batu giok, telapak tangannya menghadap ke dada Yun Ce. Yun Ce tidak bergerak, bahkan jika Feng Shuir tiba-tiba melakukan serangan fatal, mungkin dia akan melawan, tapi dia pasti tidak akan membalas. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Api Scarlet Phoenix perlahan menyala di tubuhnya, apinya tidak mengamuk atau berkobar, namun sangat dalam. Lebih dalam dari api Phoenix lainnya yang pernah dilihat Yun Ce berkali-kali. Api Phoenix perlahan naik, secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh Feng Shui. Pada titik ini, sinar keemasan memancar di area antara alisnya. Sinar emas halus menembus kaca giok Phoenix, menyinari mata Yun Ce, menyebabkan pikirannya bergetar hebat. Pada saat yang sama, aura yang selalu disembunyikan Feng Shuir telah dilepaskan sepenuhnya. Pada saat itu, orang-orang dari 4 tempat suci semuanya memasang wajah keheranan. Apa? Ling Kun langsung berdiri. Oh! Mata Ji Qianru yang seperti pohon willow langsung sipit. Ini, bahkan wajah guru spiritual Gu Chang jelas terkejut. Mata Ye Xinghan terbuka lebar, lalu terbuka lebih lebar lagi. Terungkap di matanya adalah cahaya yang menyala-nyala seperti nyala api. Dia mencengkeram sandaran tangan kursinya dengan kuat, dan tanpa sadar menggeram, garis keturunan mistis ini, tubuh yang sempurna ini. Ini hanyalah inkubator paling sempurna di dunia.